الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemuda merupakan bagian dari sentral gerakan peradaban. Pemuda adalah simbol perubahan. Namun bukan semata perubahan, tapi lebih tegasnya lagi adalah perubahan yang berdasarkan kecemerlangan akal dan pola pikir. Semangat juang yang berkoar, bak api yang membara. Tapi mirisnya, sebagian besar pemuda saat ini tidak merasa bagian dari sentral peradaban. Banyak yang lebih mementingkan diri sendiri daripada umat. Betapa banyak pemuda zaman sekarang yang begitu selalu menginginkan semua hal yang menyenangkan tanpa ia menyadari tujuan hidupnya. Mudanya sibuk berhayal, mudanya penuh dengan kehayalan, sehingga tuanya sibuk dengan penyesalan. Kenapa dia tidak memaksimalkan apa yang harus ia lakukan ketika muda? Kebanyakan pemuda saat ini hanya berpikir untuk memiliki dan terus memiliki. Padahal pemuda sejati berpikir untuk bagaimana ia bisa memberi, bukan menerima. Apa yang saya harus berikan? Apa yang saya harus kontribusikan untuk umat? Karya apa yang saya bisa berikan untuk sejarah ini? Bahkan prestasi apa yang saya bisa berikan kepada sekolah ini, contohnya. Bukan hanya tentang fasilitas apa yang saya dapatkan, nilai berapa yang saya dapatkan, tapi apa yang saya berikan untuk sekolah ini. Itulah mental pemimpin seorang peradaban. Karena itulah tujuan sebenarnya, yakni ridha Allah yang didapatkan. Bagaimana ridha Allah itu didapatkan? Salah satu caranya adalah memberi kebaikan, menebar manfaat. Seperti yang disebutkan tadi, dengan cara mengharumkan nama sekolah itu sendiri. Allah berfirman pada surah Al-Qasas ayat 78 yang berbunyi: "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah membuat kerusakan, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari dalil tersebut kita tarik garis bahwasanya akhirat merupakan tujuan utama. Sedangkan untuk mencapai sebuah tujuan butuh sarana, butuh wasilah.
Nah, perantara tersebut adalah dunia. Hidup merupakan perjalanan panjang. Oleh karena itu, hendaknya sebagai manusia, khususnya kita sebagai pemuda dan yang merasa masih muda, bagaimana kita harus memiliki tujuan. Yang dimana tujuan tersebut adalah juga sebuah perantara, bila mana tujuan tersebut masih bersifat duniawi. Contohnya, nanti saya bila lulus SMA Al-Mizan ingin lanjut kuliah di Harvard, di Case University dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwasanya itu hanya merupakan sarana, bukan tujuan. Pun bila mungkin ada yang memiliki mindset setelah lulus dari sini, saya ingin menjadi pengusaha, saya ingin menjadi pebisnis yang dimana saya akan membantu orang-orang miskin nantinya. Sekali lagi, itu bukan tujuan, tapi sarana, wacana, sarana yang kita lakukan. Kenapa sarana? Karena jika itu menjadi sebuah tujuan, maka kita puas akan tujuan kita. Kita kuliah di sana dan merasa puas. Oh, saya sudah kuliah di sini. Target hidup saya tercapai dan selesai. Kita tidak melakukan apa-apa lagi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, membahas tentang tujuan, rencana. Maka kita sebagai anak muda berkaca kepada umat terdahulu. Seorang Muhammad Al-Fatih usia 21 tahun. Bayangkan, 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Usamah bin Zaid usia 18 tahun. Mungkin di antara kita banyak yang sudah berusia, bahkan sudah melebihinya. 18 tahun ia memimpin pasukan dan melawan pasukan Romawi. 18 tahun itu sangat muda sekali. Nah, di umur kita yang mungkin 18, 19, 20 tahun dan seterusnya, apa yang kita telah berikan? Apa yang kita telah buat karya untuk negeri kita tercinta ini? Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, khususnya teman-teman yang masih SD, SMP ataupun SMA, jangan kalah dengan zaman, jangan kalah dengan gadget. Ingat, bangsa ini bangsa Anda, bangsa kita, negara, waktu ini punya Anda. Jangan sampai negara kita, bahkan waktu kita yang berharga ini begitu lalai, begitu habis hanya karena gadget semata. Jangan sampai waktu kita yang mulia ini dikendalikan oleh benda yang sangat hina. Nauzubillahi min dzalik. Ini sebuah nasihat buat khatib pribadi, khususnya juga pada siapapun yang merasa waktunya dan dirinya sangat berharga. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, setelah menginjak masa muda, tumbuh dewasa, maka nanti akan ada masa tua. Yang dimana masa tua adalah masa untuk menuai. Tapi pertanyaannya, apa yang kita petik bila kita tidak menanam? Bila kita hidup hanya dengan tidur, isi dengan permainan hiburan saja, lalu nanti ketika tua apa yang kita petik? Apa yang kita bisa banggakan? Apakah hanya dengan memiliki pangkat tertinggi di suatu game? Apakah hanya itu saja? Oleh karena itu, alangkah indahnya bila masa tua nanti kita bisa bahagia karena kita menuai apa yang kita tanam dari sekarang. Kita bahagia karena melihat karya-karya kita terpampang di luar sana. Kita bahagia karena kita bisa membuat cerita yang dimana cerita tersebut menginspirasi orang-orang selanjutnya. Sebagai pemuda, mari kita jadikan masa muda kita sebagai masa yang produktif dan penuh berkah. Mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadilah pemuda yang inspiratif, yang dapat memberikan contoh dan teladan bagi generasi selanjutnya. Semoga kita menjadi pemuda-pemuda uswatun hasanah yang bisa senantiasa melihat ke depan. Mungkin tidak mengapa kita menghibur diri sejenak, tapi ingat sejenak saja. Itu hanya menjadi sebuah sarana yang dimana setelah hiburan-hiburan tersebut yang tidak melewati batas syariat, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan membuat sejarah baru. Semoga kita bisa menjadi pemuda-pemuda yang dirindukan oleh umat setelah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma nahakum wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin ba'da fi bi nafsihi wa sanna bil malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa adhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wakhzul man khadalal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'annal bala wal waba wal zalazil was suyutal mukhtalifata wasyada'il wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Falastina khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.